Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, santri kelas 10 Muallimin, insyaallah kita sekarang akan mempelajari pelajaran mutola'ah untuk Muallimin kelas 10 ini. Sebelum kita masuki pelajaran mutola'ah, maka kita akan sampaikan terlebih dahulu pengantar dalam pembelajaran mutola'ah ini. Sebelum kita belajar mutola'ah, kita tahu dulu apa sebetulnya target atau tujuan dari pembelajaran mutola'ah di Muallimin ini. Setidaknya ada 2 poin yang mesti kita pahami. Yang pertama, bahwa santri itu diharapkan mampu membaca dan menerjemahkan teks berbahasa Arab. Dan ini sangat penting mengingat sumber hukum Islam itu ada Al-Quran As-Sunnah, kemudian banyak diterjemahkan, ditafsirkan, diterangkan dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, untuk kita bisa memahami kitab-kitab tersebut, maka mutlak dibutuhkan kemampuan kita dalam menerjemahkan bahasa Arab. Dan ini akan kita coba ikhtiarkan dengan maksimal dalam mata pelajaran mutola'ah ini. Yang kedua, diharapkan santri mampu memahami dan mengambil pelajaran dari setiap materi yang dipelajari. Tentu dalam kitab atau pelajaran mutola'ah ini ke depan akan banyak kisah-kisah, cerita ataupun pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ibroh dan hikmah dan manfaatnya gitu. Jadi selain kita bisa membaca teks menerjemahkan berbahasa Arab, tapi kita juga dapat mengambil hikmah, ibroh dari apa yang kita baca nanti. Kemudian apa yang kita pakai dalam pelajaran mutola'ah ini? Nah, ini ada kitab yang namanya Bahrul Adab. Nah, ini bagi santri-santri yang belum punya kitab ini, silahkan untuk diusahakan memiliki semua ya, karena ini buku panduan kita dalam pelajaran mutola'ah ini ya. Kemudian ilmu apa saja yang dibutuhkan supaya kita mampu menerjemahkan teks berbahasa Arab. Di sini saya menyebutkan 3 saja, ini mungkin dikatakan pokoknya ya. Yang pertama, penguasaan terhadap mufradat ini sangat penting, sebab bagaimana mungkin kita bisa menerjemahkan, memahami ya isi teks bahasa Arab kalau kita tidak paham, tidak tahu arti dari mufradat sendiri gitu. Yang kedua, yang ketiga, ini pemahaman ilmu nahwu dan shorof. Jadi aplikasi dalam pelajaran ilmu nahwu dan shorof adalah bagaimana kita memahami teks berbahasa Arab ya. Jadi kita sedang praktek bagaimana mempraktekkan ilmu nahwu dan ilmu shorof itu sendiri. Nah, lalu bagaimana cara mencari arti mufrad bahasa Arab? Nah, ini kan kita kadang kesulitan itu. Santri itu ketika ada penugasan, misalkan silahkan cari atau artikan, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kadang kita kebingungan bagaimana caranya. Nah, sementara kita tidak tahu artinya, maka cari artinya. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama, bisa melalui kamus ya, kamus Arab Indonesia ini banyak. Contohnya Al-Munawwir atau Mahmud Yunus, ini sudah sangat-sangat cukup ya bagi santri ya muallimin ataupun bahkan kalangan mahasiswa pun banyak yang menggunakan kamus ini sebagai rujukan utama dalam menerjemahkan Arab ke Indonesia. Atau yang lebih sederhananya, inilah aplikasi. Insya Allah banyak aplikasi di HP ya, di Play Store bisa dilihat. Nih di sini contohnya, kalau antum semua ketik aja kamus Arab Indonesia di Play Store, maka muncul beberapa kamus ini ya. Silahkan mau yang mana, cuman nih saya ingin merekomendasikan satu nih yang saya pakai di HP saya ada. Ini namanya Kamus Arab Indonesia Ristek Muslim ya. Di sini saya cukup puas lah dengan aplikasi ini, mengingat begitu banyak ya fitur yang ada di dalamnya. Jadi kamusnya bukan hanya satu ya, ada berapa ya, kalau nggak salah ada 5-6 lah kamus. Ada yang Indonesia, Arab ke Indonesia ya, ada yang Arab ke Arab. Nah, ini yang menarik, ada Arab ke Arab gitu, bahasa Arab terjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi. Ini yang sangat-sangat bagus gitu ya. Di antaranya ada kamus lisan Arab ya, itu Arab ke Arab. Atau tadi kamus Al-Munawwir pun ternyata ada Al-Munawwir ya, Arab Indonesia, dalam aplikasi Ristek Muslim ini sudah ada. Jadi kalaupun tidak punya kamus Al-Munawwir yang kitabnya, silahkan gunakan saja aplikasi yang ada, yaitu Ristek Muslim, untuk memudahkan kita dalam mencari arti dalam bahasa Arab. Nah, baik. Kemudian kalau ilmu nahwu dan shorof ini apa sih sebetulnya manfaatnya? Ya, sangat-sangat besar. Ya, setidaknya kita akan terhindar dari kesalahan dalam menerjemahkan. Minimalnya kita bisa menentukan mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi predikat, mana yang menjadi objek. Ya, dalam bahasa Arab mungkin ada fa'il,
maf'ul bih ya. Lalu ada juga maf'ul fi, maf'ul mutlaq dan sebagainya. Ini di dalam ilmu nahwu dipelajari, dan itu akan untuk bertujuan supaya kita tidak salah dalam menerjemahkan. Oke, ya. Baik, kita coba akan mulai ya dengan pelajaran pertama, materi pertama dalam kitab Bahrul Adab ini. Nah, ini nih. Ini kalau ya sudah punya kitabnya silahkan dibuka halaman pertama ya, Al-Babul Awal. Nah, di sini dalam kesempatan ini mungkin belum tidak akan semua langsung kita coba terjemahkan. Saya ingin mengambil beberapa kalimat saja supaya untuk sebagai prolog awalan ya. Nah, baik, yang pertama ini Al-Babul Awwalu ya, bab yang pertama. Nah, ini judulnya ini tidak ada syakal, tapi kita coba pahami atau terapkan ilmu nahwu yang telah kita pelajari dulu di sanawiyah ya. Nah, di sini kita baca fi zikri ba'dil huquqi wal wajibat ya, fi zikri ba'dil huquqi wal wajibati. Jadi artinya menyebutkan beberapa hak-hak dan kewajiban ya. Jadi tema ini berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban. Ya, di sini ada tamhid ya, di bawah itu tamhid. Nah, ini tamhid dibacanya ya, tamhid. Ini artinya prolog lah, pendahuluan. Nah, prolog atau pendahuluan. Baik, kita mencoba masuki satu kalimat ini nih. Kita akan coba pahami satu kalimat ini. Ya, satu kalimat ya. Al-wajibatul lati yalzamul insana al-qiyamu biha salah satu aqsamin ya, di sini. Nah, kita ingin menerjemahkan ini, maka tadi cara pertama adalah coba cari arti perkata. Al-wajibat apa artinya? Wajibat. Bisa cari kamus, cari kalimat wajibat, ketikan wajiba. Wajibat, oh wajib. Nah, itu aja lah, kita kenal dengan istilah wajib ya. Kewajiban. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena jamak bentuknya. Al-wajibat bentuk jamak muannas salim. Kewajiban allati yalzamul insana qiyamu biha. Nah, ini kalau secara perkata memang agak agak belibet misalkan ya. Allati yang yalzamu, nanti kita cari apa artinya yalzamu. Oh, misalkan artinya harus. Nah, itu al-insan manusia ya. Al-insan kita cari di kamus itu kan ada al-insan manusia. Al-qiyamu, qiyam itu kan berdiri ya. Berdiri. Nah, di sini coba dibuka di kamus, qiyam itu apakah haknya hanya berdiri saja? Ternyata tidak. Ya, di situ ada qiyam. Misalkan berarti caranya dari kata apa? Dari huruf qaf ya. Awal katanya apa? Kata dasarnya apa? Koma misalkan. Nah, itu fi'il madinya ya. Jadi biasakan kalau mencari kamus, cari fi'il madinya itu, yaitu koma. Ketikan koma, nanti akan muncul beberapa arti. Nah, lalu ada koma, kemudian di depannya ada bi. Nah, itu artinya apa? Al-qiyamu bi. Nah, itu ada arti, di antara artinya itu adalah mengerjakan. Jadi bukan berdiri lagi. Ketika sudah ada huruf ba di depan koma atau qiyam, ini artinya sudah mengerjakan atau melaksanakan. Ya, jadi bukan berdiri lagi. Nah, jadi kalau diterjemahkan, kewajiban yang harus manusia kerjakan atau yang harus manusia laksanakan salah satu aksamin. Ada berapa? 3 bagian. Nah, ini ya, salah satu aksamin ada 3 bagian. Baik, ini kalimat pertama yang saya kasih contoh. Berikutnya silahkan ya, dari mulai awaluha sampai sini aja dulu ya, sampai ikhwanihi. Sampai ikhwanihi ini silahkan terjemahkan. Silahkan coba berusaha semaksimal mungkin menerjemahkan kalimat ini sedikit ya, tidak terlalu banyak. Kita baru prolog soalnya. Caranya tadi lihat di kamus ya, kemudian coba terapkan ilmu nahwu shorof untuk menerjemahkan kalimat ini. Hasilnya silahkan kirim via WA saja ya, ke nomor saya boleh. Silahkan kalau yang belum tahu, tanyakan ke wali kelasnya nomor saya ya, untuk mengirimkan jawaban terjemah dari kalimat awaluha sampai li ikhwani. Baik, saya rasa cukup dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati